Atas nama Fauzi Hafiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah wa billah wa minallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim matna wa sulata wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untayan kata puji, alunan nada syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya hingga tak terhitung lagi banyaknya. Sepintar apapun orangnya, secerdas apapun orangnya, setinggi apapun IQ-nya, tidak akan ada yang bisa untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan seandainya seluruh dedaunan di muka bumi ini menjadi kertasnya, dan seluruh ranting-ranting pohon di muka bumi ini menjadi penanya, dan seluruh lautan di muka bumi ini menjadi tintanya, maka tidak bisa untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak dapat menentukan jumlahnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai abdullah, sebagai hamba Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan janganlah kita mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, sungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, akan tetapi jika engkau ingkar terhadap nikmatku, jika engkau enggan bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid, maka sungguhnya adabku sangatlah pedih, kata Allah. Quran surah Salawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berbuahkan kasih sayang. Marilah kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, intan kota Mekah, mutiara kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, celakalah kemudian celakalah yang apabila disebutkan namaku tidak bersalawat dia. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita ketika mendengar nama Rasulullah, kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, namun insyaallah berat dalam timbangan. Biqaulina wa biqaulikum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'a rajulun ila Rasulullah, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba? Rasul tidak menjawab, akan tetapi Rasul malah bertanya balik, ma'adat li sa'ah, apa yang kau persiapkan pada hari kiamat kelak? Kemudian laki-laki itu pun menjawab, hubbullah wa hubbur rasul, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kemudian Rasulullah pun bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta, maka sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Artinya jika engkau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan bertemu di surganya kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang arif lagi bijaksana,
yang terhormat Ustadz wal Ustazah selaku tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan tak lupa pula yang saya sayangi teman-teman seperjuangan namun tidak sepenanggungan. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan judul pidato yang saya beri judul Hidup Adalah Sebuah Pilihan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencampuri urusan hidup seseorang. Semuanya tergantung kepada diri kita. Mau kelak kita masuk surga silakan, dan mau kelak kita masuk neraka juga silakan. Akan tetapi setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia pasti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan malaikat Jibril kepada umatnya Rasulullah. Ada 3 pesan malaikat Jibril kepada umatnya Rasulullah, yaitu kita. Yang pertama, ais masyita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit, maka sesungguhnya engkau akan mati. Sebaik-baik nasihat ialah tentang kematian, dan kematian merupakan ujung daripada kehidupan. Itulah mengapa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu manusia sekalipun pasti akan merasakan yang namanya mati. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu, sebelum kita menjumpai yang namanya kematian, marilah kita mempersiapkan diri dengan cara amalan-amalan yang tidak terputus meskipun kita telah mati. Ada 3 amalan yang tidak terputus meskipun kita telah mati. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, waladun shalih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masuklah kita ke poin yang kedua, yaitu wahbib man syi'ta, cintailah siapa saja yang kamu suka, fa innaka mafariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Secinta apapun kita kepada orang tua kita, tetap saja ujungnya adalah perpisahan. Oleh karena itu, alangkah baiklah kita untuk mencintai sekedarnya saja dan juga membenci dengan sekedarnya saja. Masuklah kita ke poin yang ketiga, yaitu wa'mal masyi'ta, beramallah sesukamu, fa innaka majziyyi, maka sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah pasti balas, dan sebaliknya, sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah pasti akan tetap balas, baik itu baik ataupun itu buruk. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, maka ia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal buruk meskipun sebesar biji zarrah, maka ia akan melihatnya pula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan perbuatan, alangkah baiknya kita berpikir terlebih dahulu, apakah itu dosa ataupun itu pahala. Apabila itu pahala, maka kerjakanlah, dan apabila itu dosa, maka tinggalkanlah. Mungkin cukup sampai di sini sajalah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga para hadirin dapat mengambil iktibar ataupun pelajaran daripada pidato saya. Amin, amin, Allahumma amin. Wa kafa billahi syahida wa ila rabbika farghab. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.